Halo Sobat Baku, Antam sambil ngopi, angkat gorengan. Mari kita membahas tentang Laut Cina Selatan di ASEAN. Mengapa sih China ini sampai getol mau mendapatkan wilayah Laut Cina Selatan yang notabene ini bertindihan sama negara-negara ASEAN? Yuk mari kita bahas. Apa yang terkandung di bawah Laut Cina Selatan itulah yang menjadi pertaruhan China. Menurut informasi energi Amerika, di Laut Cina Selatan ini mengandung sekitar 190 triliun kaki kubik gas alam dan ada 11 miliar barel minyak dalam cadangan terbukti dan terkira. Nah, ini sebagian besar ini terletak di sepanjang pinggiran Laut Cina Selatan dan bukannya di pulau-pulau yang saat ini sedang didirikan China. Jika dibandingkan cadangan gas yang ada di LCS dengan di Indonesia yang hanya sekitar 41 triliun kaki kubik gas alam, ini tentu deposit yang sangat besar sih di Laut Cina Selatan. Nah, berapa sih nilai dari gas alam yang terkandung di LCS tersebut? Menurut Amerika, gas alam yang terkandung di bawah LCS ini diperkirakan bernilai 3 triliun sampai 8 triliun dolar, bos, ya kan? Sedangkan Tiongkok sendiri memprediksi bahwa mereka bisa menguasai antara 25 hingga 60 triliun dolar dari kandungan gas tersebut. Gila sih. Selain karena faktor-faktor ketergantungan Tiongkok yang memang negara konsumtif, ya perkiraan Beijing mengenai sumber daya alam hidrokarbon yang ada di bawah lautnya ini sepertinya jauh lebih tinggi dari perkiraan. Namun masih kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan permintaan Tiongkok. Sebagai informasi, konsumsi minyak negara Tiongkok pada tahun 2018 saja ini diperkirakan mencapai 12,8 juta barel per hari. Ini tentu China nggak mau hanya pelongo impor terus, nggak, bos, ya kan? Dengan luas 1,3 juta mil persegi, Laut Cina Selatan ini merupakan titik panas antara Amerika dan China di kawasan, ya, terutama di ASEAN. Bagaimana strategi China membentengi kekayaan alam di Laut Cina Selatan? Tiongkok pada tahun 2019 yang lalu mengklaim Laut Cina Selatan ini berada dalam 9 garis putus-putus mereka, dan mereka melakukan peningkatan militer yang luar biasa di wilayah tersebut, termasuk pembangunan pangkalan-pangkalan militer di pulau-pulau yang dimiliterisasi pada tahun 2014 hingga tahun 2016, bahkan sampai sekarang tetap ngecor-ngecor itu kuli-kuli Cina, ya kan, ya. Nah, Laut Cina Selatan yang sebagian besar ini terdiri dari negara-negara ASEAN dan sebagian kawasan Asia Pasifik saat ini memang tengah harus berhadapan klaim sepihak dari Xi Jinping. Perselisihan ini bukan merupakan konflik intra-ASEAN, tapi melibatkan beberapa anggota ASEAN seperti Vietnam, Brunei, Malaysia, Filipina. Ya, semuanya melawan klaim Tiongkok ini. Termasuk juga negara kita, Indonesia. Ya, Indonesia juga terlibat secara tidak langsung sebagai negara non-klaim karena nelayan asal Tiongkok kerap kali melakukan aktivitas ilegal fishing yang berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. Permasalahan di Laut Cina Selatan ini menuai kecaman global karena dianggap Tiongkok dapat mengancam kedamaian dan keamanan, terutama di ASEAN yang selama ini kita ya sebat dulu nggak sih, ngopi dulu nggak sih. Tiba-tiba ada kapal Coast Guard Cina datang yang segede gaban, kemudian dongfeng layang-layang, ya gimana kita nggak panik, bos, ya kan? Nah, Cina sendiri bukannya hanya pakai kolor datang ke Laut Cina Selatan. China bukannya tanpa persiapan. Tiongkok telah sepenuhnya memiliterisasi setidaknya ada 3 dari beberapa pulau yang dibangunnya di Laut Cina Selatan yang disengketakan, mempersenjatai, membentengi, dan pulau tersebut dilengkapi juga dengan sistem anti kapal dan anti pesawat, peralatan laser, pengacau, serta jet-jet tempur dan pangkalan udara tentunya. Mereka sudah bangun di sana, bos. Ini kekuatan pulau buatan China ini udah jauh lebih kuat dari militer Vanuatu, ya kan. China bahkan telah menempatkan beberapa rudal jelajah yang didasarkan pada sistem pengecerotan HQ-9, YJ-62, dan YJ-12B. Rudal-rudal ini ditempatkan di Woody Island, Fairy Cross Reef, Mishi Reef, dan Subi Reef. Ini semua
pulau-pulau terumbu karang yang sudah China bangun, China cor untuk menjadi pangkalan militer yang komplit. Nah, sebagai informasi, rudal Haki-9 ini jangkauannya 200 km, sementara rudal YJ-62 ini sekitar 400 km, dan ada juga pesawat pengebom H-6 di Laut Cina Selatan ini sudah pasti menjangkau seluruh negara ASEAN. Ya, admin dulu sering peringatin ya, awas jamban kalian gosong ya kan. Benar-benar bos, makin dekat hati-hati loh ya. Dan kabarnya saat ini sudah ada lebih dari 10.000 personil menempati Laut China Selatan. Nah, sebagai negara yang lebih preman dari preman, tentu saja Waksam CS tidak diam. Bagaimana tanggapan Amerika menyikapi China ini? Ya, Amerika kemungkinan akan mengerahkan setengah dari kapal induk Pasifik Barat pada tahun ini sebagai sinyal untuk mencegah terhadap meningkatnya aktivitas militer di Tiongkok dan Korea Utara saat ini. Gila, setengah kapal induk loh, armada karir loh. Ini bukan sesuatu buat ngelawan Yaman, Iran nggak bos, ini ngelawan Tiongkok bos, ini raja terakhir kan. 3 kapal induk kabarnya sudah beroperasi di Samudra Pasifik bagian barat, dan 2 lagi sedang dalam perjalanan, sedang OTW ya. Kedatangan kapal induk ini menandai pertama kalinya 5 dari kontingen kapal induk beroperasi di wilayah ini. Adalah USS George Washington juga diperkirakan akan dikerahkan ke wilayah ini untuk menggantikan USS Ronald Reagan. Ada juga USS Carl Vinson dan juga USS Theodore Roosevelt yang akan ditempatkan di Guam dan Hawaii. Kita tahu kalau buat menangkal di Laut Cina Selatan, pangkalan terdekatnya otomatis Guam sama Hawaii. Itu pun juga jauh sih bagi kapal, tapi bagi pesawat tempur sekarang nggak ada yang nggak mungkin bos ya kan? 5 menit sampai ini ya kan. Kapal induk kita tahu ini merupakan salah satu aset militer paling berbahaya Amerika saat ini di lautan ya. Mengerahkan banyak kapal induk ke suatu wilayah ini tentu juga ya, bahasa warung kopinya ente senggol bacok bos ya kan. Mengingat perang Ukraina di konflik Timur Tengah, serangan Yaman di Laut Merah, militer Amerika juga ingin memberikan sinyal bahwa mereka dapat menangani situasi sambil tetap fokus pada prioritas mereka, yaitu Indo-Pasifik ya. Jadi emang musuh-musuh raja terakhir yaitu Xi Jinping bos ya kan. Kalau enggak ya Lord Putin. Tinggal lagi nanti kita ASEAN ini gimana mau dibawa kemana ASEAN ini? Apakah kita hanya akan pelangap longo? Ya kita tahu budget ASEAN budget militer ASEAN nggak sekencang NATO sih, nggak sekencang Eropa ya kan. Sementara Australia ya sibuk memproduksi kapal selam nuklir ya kan. China dengan kekuatan lautnya ya senggol bacok kata Xi Jinping bilang wuling ya kan. Apakah kita kedepannya akan pelangap longo atau kita akan memperkuat militer kita? Wah, ini tergantung presiden ya kan. Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah.